Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia. Saya merupakan peneliti sejarah dan dosen sejarah. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang apa itu sejarah. Nah, dimulai dari apa itu sejarah. Sejarah itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berasal dari ilmu pengetahuan sosial yang tentunya memiliki banyak varian atau variasi. Ilmu pengetahuan sosial ini merupakan sebuah ilmu yang dimana lebih mengutamakan pada teori, penelitian pada individu atau orang lain, dan juga di dalam sejarah itu ada yang dinamakan dengan menceritakan atau menjelaskan peristiwa masa lalu. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang artinya pohon, dan juga berasal dari bahasa Inggris yang artinya history, dan juga berasal dari bahasa Belanda yang yaitu geschiedenis atau peristiwa sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang artinya akar-akar pohon yang memiliki ranting, daun, akar, dan saling adanya keterkaitan satu sama lain. Makanya kenapa sejarah itu sangat penting bagi kehidupan di era dulu, sekarang, dan di masa depan. Apa itu sejarah? Menurut para ahli, definisi sejarah merupakan sebuah pengetahuan yang disusun secara rapi dan memiliki skema-skema atau memiliki arah tujuan tertentu yang nantinya dapat diteliti melalui penelitian sejarah yang terdiri dari kritik sumber, historiografi, dan peristiwa-peristiwa sejarah lain. Setelah tahu apa itu sejarah menurut para ahli, yuk kita susun agenda penelitian kita hari ini. Yang pertama adalah buat daftar topik sejarah tentang apa yang akan kita bahas. Misalnya, saya akan membahas terkait tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Itu dimulai dari peristiwa pertama sampai peristiwa terakhir, dan dimulai dari uh, alasan atau latar belakang kenapa adanya peristiwa sejarah yaitu proklamasi kemerdekaan, yang tentunya dimulai dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok yang dimulai dengan adanya peristiwa penculikan antara golongan tua dan golongan muda yang terjadi di Rengas Dengklok, terutama di rumah Laksamana gitu. Kemudian selanjutnya adalah buat beberapa kelompok. Dalam satu kelompok minimal terdiri dari 5 orang. Saya akan membahas tentang yang pertama. Kelompok pertama adalah tentang proklamasi kemerdekaan. Kelompok kedua terkait tentang penelitian sejarah. Kelompok ketiga tentang peristiwa Perang Dunia Kedua. Kelompok keempat tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Kelompok yang kelima tentang revolusi industri. Nah, di dalam setiap materi atau tema yang saya sudah bagikan itu, kita harus banyak menelaah dan meneliti pentingnya atau latar belakang dulu. Latar belakang peristiwa sejarah itu seperti apa, latar belakang di tema masing-masing tema itu seperti apa. Kemudian kita harus melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana sih sejarah itu bisa kita teliti, sejauh mana sejarah itu atau peristiwa sejarah itu dapat kita amati dan kita telaah masing-masingnya seperti itu. Kemudian dengan adanya pengumpulan data terutama file, gambar, orang, kemudian peristiwa primer, peristiwa sekunder, dan juga adanya pengumpulan data terutama dalam pengumpulan data tokoh atau tokoh yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut, maka di sini adalah harus ada pengumpulan data yang sangat akurat dan lengkap bahwa tokoh itulah atau orang itulah yang memang ada dalam peristiwa sejarah tersebut. Kemudian
presentasikan hasil dari kerja penelitian per kelompok. Jadi di masing-masing nanti saya akan membagikan file LKPD-nya. Di masing-masingnya kalian bisa untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di tema-tema tertentu. Misalnya proklamasi kemerdekaan, revolusi industri, kemudian di kelompok lainnya Bandung Lautan Api, dan terkait tentang peristiwa Perang Dunia II. Selanjutnya nanti kita akan bahas masing-masing tema tersebut. Selanjutnya adalah topik sejarah yang akan dibahas seperti apa yang tadi. Tahap pertama dalam pemilihan topik sejarah adalah pemilihan topik bisa dilakukan dengan cara memilih situs sejarah yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Kemudian sudah menentukan situs sejarah apa yang akan dibahas. Jika sudah menentukan pembahasan situs sejarah yang akan kalian diskusikan, maka kita akan lanjut ke yang lainnya. Selanjutnya adalah buat beberapa kelompok dalam penelitian tersebut, misalnya 5 orang, kemudian pengumpulan data yang dilakukan secara relevan, pengumpulan data dan evaluasi data secara sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kemudian, manfaat dari penelitian sejarah. Setelah mengumpulkan data yang akurat, kita juga perlu mengetahui manfaat dari penelitian sejarah itu, yaitu pembelajaran sejarah bertujuan untuk menambah wawasan tentang apa yang telah terjadi di masa lampau dan bisa dijadikan sebuah pembelajaran di masa kini dan masa yang akan datang tentunya. Karena setiap orang atau setiap peristiwa sejarah pasti ada kelebihan dan kekurangannya dan juga ada kegagalan maupun kesuksesannya di masa yang lalu. Jadi, peristiwa sejarah itu dapat membuat prediksi masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka, jangan pernah melupakan sejarah. Dikutip dari sebuah quotes, yaitu dari Insinyur Soekarno yang mengatakan bahwa jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Dan juga susun laporan hasil penelitian. Setelah data terkumpul, dievaluasi dan diketahui manfaatnya, kita tiap kelompok masing-masing yaitu 5 orang dibagi tugas untuk membuat penelitiannya secara berbeda-beda agar penelitian lapangan lebih cepat. Jadi misalnya ini tentang kisah heuristik, tentang kredit sumbernya siapa, tentang heuristiknya siapa, dan juga tentang historiografinya seperti apa. Seperti itu. Jadi saya ucapkan selamat mengerjakan penelitian sejarah ini dengan benar, dengan tekun dan teliti, dan juga dengan sikap yang tenang. Terima kasih.